Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat, kuat, dan tetap semangat belajar ya. Oke, perkenalkan nama Ibu Fitratul Nailul Maram. Dan Ibu tidak sendiri loh, ditemani oleh Ibu Dita Ahadiah. Pastinya hari ini sudah siap dong untuk mengikuti pembelajaran Ibu dengan semangat? Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran, ada yang perlu kalian siapkan nih. Yang pertama, siapkan hati yang tenang, pikiran yang santai, tetapi juga harus fokus. Yang kedua, jangan lupa siapkan alat tulis. Yang ketiga, dengarkan dengan seksama serta pahamilah materi yang akan disampaikan. Yang keempat, catat hal-hal penting dari materi. Yang kelima, dengarkan cerita fiksi yang akan diceritakan. Yang terakhir, setelah materi dan cerita fiksi disampaikan, lalu anak-anak kerjakan tugas di buku tulis bahasa Indonesia masing-masing. Nah, tugas dikumpulkan pada saat sekolah tatap muka. Oke, pada podcast kali ini kita akan belajar tentang teks fiksi. Nah, setelah mendengarkan materi dari Ibu, diharapkan kalian paham tentang cerita fiksi, serta kalian dapat mengidentifikasi unsur intrinsik cerita fiksi. Ada yang tahu teks fiksi itu apa? Oke, teks fiksi merupakan sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Artinya, teks ini hanya mengandung unsur imajinasi dari penulis tersebut. Apa sih ciri-ciri dari teks fiksi? Nah, ciri-ciri dari teks fiksi ada 6, yaitu yang pertama, fiksi bersifat rekaan atau imajinasi. Yang kedua, dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak, yang artinya kebenaran dari cerita masih dipertanyakan. Yang ketiga, umumnya fiksi menggunakan bahasa yang konotatif atau bukan makna sebenarnya. Misalnya, setiap pergi keluar kota, Siska tidak pernah lupa membawa buah tangan untuk teman kantornya. Nah, kata buah tangan memiliki arti oleh-oleh. Yang keempat, cerita fiksi tidak memiliki sistematika penulisan yang baku, sehingga kita bebas menulis imajinasi kita sendiri. Yang kelima, umumnya karya fiksi sasarannya itu perasaan pembaca dan emosi pembaca, bukan logika pembaca. Yang terakhir yaitu dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Selanjutnya, apa sih jenis-jenis teks fiksi? Oke, jenis-jenis teks fiksi itu ada 7. Yang pertama yaitu cerita jenaka. Cerita jenaka yaitu cerita yang mengisahkan tentang kelucuan dan kecerdikan para tokoh utamanya yang bisa membuat para pembaca terhibur. Nah, contoh dari cerita jenaka ini adalah Si Kabayan yang terkenal di daerah Sunda, anak-anak. Nah, yang kedua yaitu mitos.
Mitos itu adalah cerita tentang peristiwa di masa lalu yang di dalamnya menggambarkan banyak mukjizat atau keajaiban. Nah, anak-anak, contoh dari mitos ini adalah cerita Dewi Sri sebagai Dewi Padi, atau bisa juga Aji Saka, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu fabel. Fabel merupakan cerita yang menggambarkan para binatang-binatang menjadi tokoh utama cerita. Nah, contoh cerita fabel ini adalah kancil dan buaya, atau bisa juga kelinci dan kura-kura. Masih banyak lagi cerita tentang fabel. Nah, yang keempat, legenda. Legenda itu menceritakan tentang masa lalu yang memiliki gambaran akan orang-orang sakti, tetapi tidak dianggap suci seperti mitos. Nah, contohnya anak-anak, Roro Jonggrang, Tangkuban Perahu. Yang kelima yaitu saga. Saga itu cerita rakyat yang secara khusus menceritakan tentang kepahlawanan para orang-orang di masa lalu yang terus dikenang sampai sekarang. Nah, anak-anak, contoh dari saga itu cerita Si Pitung dari Betawi. Untuk yang keenam yaitu cerpen. Cerpen ini biasanya disebut dengan cerita pendek yang merupakan cerita fiksi yang dibaca dalam waktu singkat atau sekali duduk. Biasanya hanya memiliki 1-2 halaman. Nah, anak-anak, contoh dari cerpen itu adalah biasanya terletak di majalah Bobo. Yang ketujuh yaitu novel. Novel anak-anak itu merupakan cerita yang memiliki penokohan karakter yang kompleks, urutan bab yang cukup panjang, serta cerita yang kompleks. Karena ceritanya yang panjang, maka dibagi menjadi beberapa bab. Contohnya novel Harry Potter, Laskar Pelangi, Bumi Manusia, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, Ibu mau tanya nih anak-anak, apa sih unsur-unsur intrinsik teks fiksi? Oke, unsur-unsur teks fiksi itu ada 6. Yang pertama yaitu tema. Tema yang menggambarkan gagasan atau ide cerita. Nah, yang kedua yaitu tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan itu karakter atau sifat tokoh dalam cerita. Yang keempat yaitu alur. Alur yaitu urutan kejadian cerita. Yang kelima latar. Nah, latar ini anak-anak terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempat menerangkan di mana cerita itu terjadi. Yang kedua yaitu latar waktu. Latar waktu itu kapan cerita itu terjadi. Nah, yang terakhir latar suasana. Latar suasana itu seperti apa suasana yang terjadi di dalam cerita. Nah, untuk unsur-unsur yang terakhir yaitu amanat. Amanat itu anak-anak pesan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang dibuatnya tersebut. Nah, selanjutnya, apa sih macam-macam penyebutan tokoh pada teks fiksi?
Oke, macam-macam penyebutan tokoh pada teks fiksi itu ada 4. Yang pertama yaitu tokoh utama. Nah, tokoh utama ini yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Yang kedua yaitu tokoh tambahan. Tokoh ini memiliki peranan pendukung untuk menghidupkan suatu cerita. Yang ketiga yaitu tokoh protagonis, tokoh yang memiliki sifat baik hati. Yang terakhir yaitu tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis ini kebalikan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis memiliki sifat yang jahat. Nah, anak-anak, tadi itu materi tentang teks fiksi. Selanjutnya, Ibu Dita akan bercerita. Cerita ini berjudul Si Kelinci dan Kura-Kura. Pada suatu hari, hiduplah seekor kelinci yang tinggal di dalam hutan. Si kelinci terkenal sebagai hewan yang bisa berlari dengan cepat dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya yang ada di dalam hutan. Suatu ketika, kelinci yang merasa kemampuannya semakin hebat dalam balap lari mengajak kura-kura untuk bertanding. Kura-kura yang rendah hati pun menyambut dengan antusias ajakan dari si kelinci. Akhirnya, keduanya mempersiapkan balap lari tersebut dan ditemani oleh hewan-hewan lainnya yang ada di dalam hutan. Kelinci yang merasa dirinya lebih hebat berhasil lari lebih kencang dibandingkan dengan kura-kura yang pergerakannya amat lambat. Meski berjalan dengan pelan, namun kura-kura masih tetap bersemangat untuk mengikuti balap lari ini. Ketika mendekati garis finish, kelinci yang memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang rindang. Kelinci yakin kalau kura-kura tidak akan bisa menyusulnya. Dia kan jalannya lambat, ujar si kelinci. Tanpa sadar, kelinci malah tertidur di bawah pohon rindang tersebut. Kelinci tidak menyadari saat dia tertidur. Kura-kura sudah berhasil melewatinya dan sekarang posisi kura-kura lebih dekat dengan garis finish. Kelinci sudah berusaha untuk berlari dengan cepat, tapi dia tidak bisa menyusul kura-kura yang tiba tepat waktu di garis finish. Nah, gimana anak-anak tadi ceritanya? Seru bukan? Nah, setelah Ibu Dita bercerita, selanjutnya tugas kalian nih, cari unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita tersebut. Serta cerita tersebut termasuk dalam jenis cerita fiksi apakah itu? Oh iya, jangan lupa nih, kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Selanjutnya, Ibu Dita sama Ibu Fitroh pamit ya. Mohon maaf nih apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.